Saya Ya, nggak apa-apa, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. oke. Sampun kelihatan, Bu. Sudah kelihatan. Bagus, beda tampilan ya. Maksud Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Diana, dosen di mata kuliah Praproposal dan Penulisan Karya Ilmiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini rencana saya menulis, sebenarnya ini juga nantinya akan diajukan sebagai apa namanya? Ini masih rencana intinya, entah nanti seperti apa. Ini saya berusaha membuat outline, bagaimana kemudian intinya mengenai mempertanyakan kembali kebijakan Indonesia mengenai pengaturan penanganan pengungsi, khususnya mengenai repatriasi dan resettlement. Nah, saya mengambil judul dengan redaksionalnya Quo Vadis Kebijakan Repatriasi dan Resettlement Pengungsi yang transit di Indonesia. Kenapa kemudian saya mengatakan transit? Karena mungkin Bapak Ibu sekalian yang masih sangat awam dengan hukum internasional khususnya, karena Indonesia bukan negara yang meratifikasi konvensi status pengungsi dan protokolnya tahun 1951, sehingga Indonesia bukan negara tujuan sebagai pengungsi, seperti itu. Nah, tetapi dengan berbagai latar belakang dan faktor, Indonesia terpaksa menerima pengungsi tersebut. Ini mungkin saya elaborasi lebih lanjut dalam latar belakangnya. Nah, ini adalah latar belakang. Kenapa kemudian Indonesia yang walaupun sampai sekarang belum meratifikasi, belum menjadi pihak dalam konvensi status pengungsi 1951, tetapi Indonesia menerima banyak pengungsi karena posisi kita yang sangat strategis. Ya, posisi strategis Indonesia bagi lalu lintas internasional, lalu lintas kita tidak hanya berbicara mengenai lalu lintas barang, tetapi juga lalu lintas manusia, seperti itu. Sebenarnya berbicara mengenai lalu lintas manusia, kajiannya sangat banyak sekali. Apalagi kalau kita ngomong ilegal dan legal. Cuma saya fokus kepada pengungsi yang dalam hal ini legal gitu. Dia mempunyai hak untuk berubah status menjadi pengungsi dengan negara tujuan biasanya mereka berasal dari benua Asia, bisa dari apa kalau kita kan banyaknya kemarin tuh dari Myanmar, kemudian dari Afghanistan yang mau ke Australia. Jadi sebenarnya negara tujuannya dia untuk resettlement itu adalah Australia. Tetapi kemudian dia terdampar atau memang sengaja transit di Indonesia, seperti itu. Itu, nah, menurut data UNHCR sampai tahun 2019 sudah ada 13.000 orang dalam jumlah tersebut dan dari 13.000 dapat dibayangkan coba tidak sampai 10%-nya yang kemudian berhasil memperoleh status pengungsi dan kemudian bisa repatriasi dan resettlement. Kalau repatriasi dia dikembalikan ke negaranya asal seperti itu. Di lain pihak, memang Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 67 sebenarnya tidak terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip atau menerapkan mekanisme atau memberikan status pengungsi dan memberikan hak-hak pengungsi. Hanya saja kemudian Indonesia berusaha menyediakan fasilitas, mekanisme, payung hukum dengan alasan-alasan kemanusiaan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 akan melindungi segenap tumpah darah dan sebagainya. Kemudian Undang-Undang RI pasal 28G bahwa Indonesia akan memperlakukan manusia sebagaimana martabatnya, kurang lebih seperti itu. Undang-Undang 39 tahun 3919 tentang HAM pasal 28 khusus mengenai pengungsi, Undang-Undang 3799 tentang hubungan luar negeri pasal 25, 26, 27 yang juga isinya mengenai pengungsi. Nah, walaupun Indonesia belum meratifikasi dan belum menjadi member dari konvensi status pengungsi, tapi Indonesia juga berusaha menyediakan mekanisme secara hukum dan itu dilindungi oleh dan dilegitimate dalam peraturan
Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Tetapi ternyata memang peraturan presiden ini sifatnya sangat teknis karena sebenarnya sifat kita yang status kita yang tergantung ini seharusnya menjadi pilot utama dalam penanganan pengungsi, kita masih tergantung kepada UNHCR atau lembaga PBB yang khusus menangani pengungsi. Hanya dengan kondisi dan situasi yang sekarang UNHCR itu tidak proaktif dalam penanganan pengungsi. Jadi antara Indonesia dan UNHCR yang punya kantor perwakilan di Indonesia itu saling tunggu-menunggu. Ada lagi pihak ketiga, lembaga NGO seperti IOM, International Organization on Migrant, yang itu juga mempunyai peran besar untuk membantu Indonesia dalam penanganan pengungsi. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya secara institusional itu banyak sekali lembaga yang secara bersama-sama turun langsung melakukan penanganan terhadap pengungsi, misalnya untuk legalitas statusnya, kemudian lalu lintas itu ada keimigrasian, kemudian ada apa namanya Departemen Luar Negeri untuk diplomasi negara asal dan kemudian negara tujuan seperti itu. Nah ini sebenarnya proses resettlement ataupun repatriasi pengungsi itu ada pada UNHCR, tetapi karena ketidakjelasannya ini akibatnya ada penumpukan pengungsi di Indonesia. Nah, faktanya sendiri, Indonesia sebenarnya sebagai negara yang mempunyai tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya, citizen-nya, itu sebenarnya belum optimal. Sehingga satu sisi kita berusaha menangani pengungsi atas dasar kemanusiaan, satu sisi banyak sekali warga negara Indonesia juga yang mengalami masalah-masalah sosial, kemanusiaan, dan sebagainya. Sehingga ada semacam benturan antara kepentingan pengungsi, kepentingan kemanusiaan pengungsi, dan kepentingan nasional kita. Seperti itu. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang timbul akibat persoalan pengungsi. Karena penumpukan ini misalnya adanya persoalan keimigrasian, detensi yang kemudian rumah detensi yang kemudian tidak mampu menampung pengungsi dan sebagainya. Nah, dari latar belakang tersebut, maka saya akan mengambil rumusan masalah mengenai bagaimana seharusnya Indonesia mengatur mengenai repatriasi dan resettlement pengungsi dengan tetap menghormati HAM dan tidak mengabaikan kepentingan nasional. Jadi bagaimana seharusnya Indonesia mengakomodir penanganan mengenai pengungsi ini tetap memperhatikan alasan kemanusiaan, tapi juga bersinergi dengan kepentingan nasional kita, yang mengutamakan kepentingan warga negaranya. Objek utama yang dikaji sebenarnya adalah mekanisme penanganan yang sudah ada, dan kemudian menawarkan alternatif kebijakan repatriasi dan resettlement bagi pengungsi. Metode penelitiannya tentunya yuridis normatif, karena mengkaji sumber bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dengan pendekatan statuta approach baik di peraturan perundang-undangan di lingkup internasional maupun nasional, kemudian conceptual approach dan comparative approach pakai C seharusnya. Comparative approach karena ketika menawarkan kebijakan ini maunya rencananya kita juga belajar dari negara-negara lain yang sudah mempunyai aturan-aturan nasionalnya mengenai resettlement dan repatriasi pengungsi. Pembahasannya akan berisi mengenai tentunya kajian umum tentang pengungsi. Kenapa setiap penulis yang mengkaji mengenai pengungsi itu pasti harus ada penekanan kajian umum tentang pengungsi, karena sebenarnya pengungsi itu merupakan status akhir dari orang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain. Dia mencari suaka, kalau suakanya dipenuhi oleh UNHCR, maka baru dia dapat status pengungsi, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak istilah sebenarnya melekat kepada orang yang bermigrasi, mengungsi kalau kata kerjanya dari negara satu ke negara lain. Apalagi sebelum dia memperoleh status sebagai pengungsi. Sehingga di sini ditekankan kajian umum mengenai tentang pengungsi. Kemudian yurisdiksi Indonesia sebagai negara transit terhadap pengungsi sebenarnya secara hukum
kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Indonesia, walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Status Pengungsi. Dan kemudian pengaturan nasionalnya ini, pengaturan di Indonesia seperti apa, kemudian perbandingan dengan negara lain seperti apa. Yang saya ingin contohkan adalah dengan kondisi yang hampir mirip dengan Indonesia itu seperti Thailand, Filipina, dan Bangladesh. Karena pertama, penumpukan pengungsi itu semuanya rata-rata pengungsi dari Rohingya atau Myanmar, seperti itu. Kemudian tentunya di sini yang yang pembahasan selanjutnya mengenai penawaran alternatif pengaturan nasional mengenai repatriasi dan resettlement pengungsi di Indonesia dengan konsepsi sinergitas antara kepentingan kemanusiaan dan kepentingan nasional. Seperti itu, Bu dan teman-teman, rencana artikel yang akan saya tulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian kecil ya Bu ya dari konsep tesis yang besar kan ya? Sebenarnya kalau tesis saya bukan ini, Bu. Disertasi. Bukan ini, Bu, kalau disertasi, Bu. Tapi ada hubungannya? Enggak. Oke. Kudune harusnya ada apa enggak? Karena khawatirnya kalau karena gini Bu, disertasi saya itu sudah saya jadikan tugas di hukum internasional sama Pak Setio Widakdo. Oh ada HI ya? Iya, nanti kalau kan double kalau saya tampilkan di sini, Pak. Ya Aku udah. mengerjakan tugas satu. Mungkin tambahan dari saya, Butias, nanti dilihatkan konseptual yang model yang sekarang bagaimana, Ya. terus konseptual model yang diambil dari studi komparasi mungkin ya, habis itu yang ditawarkan Butias bagaimana, mungkin itu supaya lebih aplikatif. Baik, yang lainnya ada masukan? Pak Imam kayaknya sudah kepingin ngomong. Enggak ya, masih di mute itu Pak. Maaf, saya bukan ahli HI soalnya. Kurang paham. Baik, kalau nggak ada saya teruskan aja siapa yang belum presentasi. Pak Setiawan atau Mas Irul mungkin. Pak Irul belum. Saya juga belum, Bu Diana. Oh, Pak Imam belum ya? Berarti tinggal Pak Imam. Saya sebentar tok. Pak Irul sama Pak Setiawan. Ya, Mak. Saya Pak, saya Pak Irul sebentar tok katanya. Oh ya udah. Ya, saya enggak berpuluh-puluh slide-nya saya. Sebentar. Sekalian nanti ketahuan kalau jelek-jelek, kalau bagus-bagus. Mohon izin Bu Diana. Simpel ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul artikel yang ingin saya submit di jurnal nanti adalah judulnya seperti ini. Keadilan dan efisiensi sebagai tujuan hukum persaingan usaha. Perspektif filsafat hukum. Latar belakangnya secara umum saya akan menguraikan tentang kecenderungan perilaku pelaku usaha atau di dunia usaha yang lebih dalam melakukan keputusan-keputusan atau interaksi ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh sisi rasionalitas secara ekonomis. Jadi memandang sesuatu itu untuk mencari untung sebanyak-banyaknya dan pengorbanan yang serendah-rendahnya. Sehingga dalam perjalanan pembangunan ekonomi di Indonesia, kita sudah pernah mengalami apa yang namanya krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu selain memang dampak dari krisis global juga karena memang ada kesalahan, ada ketepatan dalam pengelolaan ekonomi dan hukum ekonomi. Karena ada pemusatan kekuatan ekonomi di beberapa orang saja atau konglomerasi. Sehingga di tahun 99, karena ini merupakan salah satu konsekuensi dari kebijakan pemerintah Indonesia meminta bantuan dari IMF,
IMF memberikan syarat supaya ada reformasi hukum ekonomi, mau tidak mau Indonesia harus melakukan reformasi dalam hukum ekonomi, salah satunya membuat undang-undang tentang persaingan usaha, larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, tujuan hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang 5 itu ada 4, ada di 2 pasal ini. Pertama, ada beberapa konsep-konsep penting yang nanti menjadi pokok analisis yang akan menjadi objek analisa dalam paper ini atau dalam jurnal ini. Pertama, ada frasa tentang kepentingan umum dan efisiensi ekonomi, ada frasa tentang iklim usaha, ada frasa tentang efektivitas dan efisiensi. Ini juga sekilas saya membandingkan dengan tujuan hukum persaingan usaha di negara-negara Asia, ASEAN dan Asia, ya, Jepang dan lain sebagainya. Terlihat bahwa memang key elements atau konsep yang mewarnai tujuan hukum persaingan itu memang kita bisa bagi menjadi beberapa hal penting yang saya highlight ini. Ada yang namanya kepentingan umum, fair competition, efisiensi, dan juga free fair chance, ya, kesempatan yang sama. Dan juga perlindungan konsumen. Jadi kalau dilihat hukum persaingan usaha, kalau dilihat dari perspektif komparatif tujuan dari berbagai di negara-negara di Asia dan ASEAN, setidaknya ada empat tujuan yang mirip. Pertama, efisiensi ekonomi. 2, fair trade, ya. Nomor 3 adalah kesempatan yang sama. Yang nomor 4 adalah isu dari atau apa yang akan nanti saya bahas dalam tujuan hukum persaingan usaha di Indonesia itu tidak ada satupun, ya, atau tidak ada frasa yang bersinggungan dengan prinsip keadilan. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 5 itu tidak ada satupun kata-kata adil. Sehingga ini memberikan pemikiran bagi saya. Apakah Undang-Undang Persaingan Usaha di Indonesia ini lebih menekankan tujuan pembentukan hukumnya, tujuan hukum persaingan usaha itu lebih pada 4 aspek tadi, ya, daripada prinsip keadilannya, atau bagaimana nilai-nilai keadilan, ya, atau sisi-sisi keadilan itu mendapatkan konteks dalam Undang-Undang 5 tahun 99. Apakah nanti lebih menyukai keadilan yang efisien atau efisiensi yang berkeadilan, atau itu sebagai suatu konsep atau tujuan hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Sehingga rumusan masalahnya saya rumuskan bagaimana aspek filsafat hukum, ya, tentunya memandang 4 aspek yang sudah saya sebutkan tadi, key elements tadi, ya, terkait antara prinsip keadilan dan efisiensi, prinsip keadilan dan fair competition dan lain sebagainya. Karena di dalam Undang-Undang 5 tidak dijumpai satu kata adil, satupun kata adil. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam tujuan hukum persaingan dari perspektif beberapa aliran filsafat hukum yang terkait, seperti mungkin kita juga nanti akan saya kaitkan dengan filsafat Pancasila atau demokrasi ekonomi di demokrasi Pancasila.
Tetapi nanti saya juga akan mengelaborasi beberapa aliran ya, utilitarianisme untuk membedah frase apa sih kepentingan umum dan kesejahteraan, teori kebebasan dari John Stuart Mill untuk mengkaji kesempatan yang sama bagi warga negara untuk berkompetisi, of law untuk membedah secara mendalam sebagai pisau analisa dari makna efisiensi sebagai tujuan hukum persaingan, dan juga saya memakai teori keadilan dari John Rawls untuk melihat perspektif keadilannya. Metode penelitiannya hukum normatif, pendekatannya statute approach, conceptual approach, ya jadi konsep-konsep efisiensi, fair trade dan lain sebagainya, dan juga comparative approach. Saya kira itu aja Bu Diana, mungkin masih banyak kekurangannya, mohon masukan dari teman-teman. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya abot, Mbak, ya, filsafat. Saya lempar dulu ke yang lain. Ada masukan buat Pak Irul. Kalau misalnya normatif, ini apa Pak? Tidak adanya keadilan tadi ya? Iya. Kosongan berarti? Tidak, ya kekosongan. Jadi tidak tampak karakter tujuan hukum untuk tujuan keadilannya itu tidak tampak di karakter pengaturan di Undang-Undang 5-nya. Lebih banyak didominasi oleh analisa-analisa ekonomi, perspektif ekonomi daripada perspektif justice-nya gitu, Bu. Iya. Berarti nantinya harus ada evidence atau harus ada ya sedikit data bahwa memang nggak ada keadilan di situ, hanya mementingkan ekonomi gitu ya. Iya. Ya, yang lain ada masukan enggak? Mungkin saya Bu Diana. Nggih, monggo Bu Diana. Enggak, mungkin belum sempat ditulis mungkin sama Pak Irul, karena kalau lihat setelah konsep kajian teori dan sebagainya, lalu kemudian hasil analisanya apa yang mau ditulis di sebenarnya artikel. Sudah ada, Bu. Ya, sebenarnya sudah ada, cuman Mungkin belum saya masukkan. Jadi kan masih kayak outline pembahasannya belum. Ya, ini masih seperti proposal. Sebenarnya sudah ada, Bu. Outline-nya sudah ada. Iya, enggak apa-apa, pokoknya nanti submit kan gitu ya. Pokoknya ada bukti submit kan gitu. Ya. Nah, dari ini kan bukti submit, bukan acceptance, tapi bukti submit saja gitu loh kan. Submit pokoknya. Baik, monggo Mbak, siapa tadi yang selanjutnya? Mbak ya, Bu. Khairunisa. Oke. Yang belum siapa lagi? Pak Setiawan ya? Pak Setiawan sudah kok. Tinggal saya, Bu Diana. Oh ya, Pak Irul, stop screen, Pak. Stop screen. Oh, stop screen. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terima kasih kepada Ibu Diana kesempatannya. Saya akan mencoba mempresentasikan outline dari tentang jurnal saya yang judulnya Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan Teori Keseimbangan Berbasis Keadilan. Latar belakangnya adalah yang pertama, bahwa notaris itu adalah pejabat umum. Jadi ini adalah sesuatu yang harus dikaji, yang harus diperjelas bahwa notaris adalah pejabat umum, bukan profesi. Karena dilihat dari undang-undangnya pun dijelaskan bahwa undang-undang itu dengan nama peraturan jabatan notaris, bukan peraturan profesi notaris. Kemudian notaris ini di Indonesia dia memiliki dua kedudukan. Yang pertama, notaris sebagai warga negara Indonesia, individu pribadi, dan juga notaris ini dia sebagai pejabat umum. Selama ini yang lebih sering menjadi topik pembahasan terkait notaris itu lebih kepada apa aja kewajiban dari notaris, tapi bukan dari hak dari notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Sedangkan
notaris sendiri dalam pelaksanaan jabatannya itu ada beberapa risiko yang diiringi pada saat notaris melakukan jabatannya. Jadi perlunya perlindungan hukum yang maksimal bagi seorang notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Saya di sini karena ini bagian dari rencana disertasi saya ambil bagian ini tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan teori keseimbangan berbasis nilai keadilan yang dianalisa dari perspektif filsafat hukumnya. Metode penelitian yang saya gunakan bersifat normatif, kemudian perspektif analisis dengan satu approach dan conceptual approach. Nah, mengenai pembahasan, di sini saya menggambarkan bagaimana kedudukan notaris di Indonesia. Notaris, ya dia satu sisi sebagai pejabat umum, tapi di sisi lain dia juga sebagai individu. Sebagai pejabat umum, notaris itu sebagai wakil negara urusan perdata, sedangkan sebagai individu, dia warga negara yang memiliki hak juga. Kemudian sebagai pejabat umum dia wajib melaksanakan jabatan sesuai ketentuan dari Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan sebagai individu dia juga warga negara yang memiliki kewajiban. Kemudian dalam posisinya sebagai pejabat umum ataupun sebagai individu, keduanya ini berhak mendapatkan perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan jabatan notaris itu memiliki keterkaitan dengan individu notaris sebagai warga negara Indonesia karena merupakan satu kesatuan. Jadi harus seimbang dan adil antara hak dan kewajiban jabatan dengan hak dan kewajiban individu. Mungkin kalau untuk yang individu itu sudah diberikan perlindungan yang cukup. Tapi kalau untuk dari segi jabatan, kalau dilihat dari Undang-Undang Jabatan Notaris, menurut saya menganalisa bahwa di situ perlindungannya bisa dikatakan belum maksimal. Dalam pembahasan, saya membaginya jadi 3 bagian. Yang pertama, saya menjabarkan dulu tentang teori hukum alam dan hakikat hak asasi manusia, kemudian teori moralitas dan keadilan, dan terakhir bagaimana perlindungan hukum tersebut apabila perlindungan hukum terhadap notaris berdasarkan teori keseimbangan berbasis nilai keadilan dilihat dari perspektif filsafat hukum. Nah, pembahasan ini yang pertama mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaksanaan jabatan notaris itu dengan teori hukum alam dan hak asasi manusia, kemudian kelompok teori moralitas dan keadilan, dan teori keseimbangan berbasis nilai keadilan. Kemudian menelaah hak asasi manusia dan hak dasar sehingga ditemukan jawaban adanya perbedaan hakikat antara notaris sebagai jabatan dan notaris sebagai individu. Kemudian meskipun ini merupakan dua hal yang berbeda, akan tetapi saling mempengaruhi dan sama memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum. Nah, ini adalah beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan perlindungan hukum kepada notaris. Ada di pasal 16 ayat 1, ini terkait notaris merahasiakan minuta, kemudian menyimpan surat yang dilekatkan dan dokumen dalam minuta serta sidik jari pada para penghadap. Ini memberikan perlindungan hukum kepada notaris ini untuk aspek formal terhadap suatu akta. Kemudian pasal 20 ini tentang bahwa notaris itu dalam menjalankan jabatannya boleh membuka kantor dalam bentuk persekutuan perdata atau kantor bersama. Akan tetapi dalam kegiatannya tetap bertindak atas notaris masing-masing. Hal ini untuk menghindari kondisi adanya perang tarif atau persaingan tidak sehat di dunia kenotariatan. Kalau pasal 66 ini terkait bagaimana notaris apabila di dalam jabatannya kemudian ada suatu permasalahan untuk proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum, hakim itu apabila ingin mengambil minuta atau memerlukan keterangan dari notaris, maka harus berdasarkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Tapi hal ini hanya terbatas terhadap notaris jabatannya saja, terkait jabatannya bukan notaris sebagai pribadi. Sedangkan kalau di pasal 16 ayat 2 itu dijelaskan bahwa notaris itu bisa dituntut ganti rugi atas apabila ada pihak ketiga atau para pihak yang merasa dirugikan karena notaris. Nah, maka dari situ perlunya perlindungan hukum bagi notaris karena notaris memiliki risiko-risiko dalam pelaksanaan jabatannya. Sekian dari saya, mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Coba ke rumusan masalah, Mbak. Rumusan masalah. Ini Bu. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan bukannya sudah ada ya di Undang-Undang Notaris, sejauh mana perlindungan hukum ini? Perlindungannya itu hanya sebatas kalau ada proses peradilan, notaris itu harus berdasarkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Sedangkan apabila notaris itu misalnya dia ditarik ke pidana misalnya, atau dia tarik pidana atau diminta kerugian, maka tidak ada perlindungan untuk itu. Karena rencananya disertasi saya itu terkait dengan perlunya adanya notary insurance untuk notaris dalam pelaksanaan jabatannya, untuk memberikan perlindungan lebih safety lagi untuk notaris, karena kan notaris sendiri dalam pekerjaannya sebagai membantu negara untuk urusan private seperti itu. Notary insurance yang dimaksud itu yang gimana, Mbak? Apakah ketika notaris itu dipidana sehingga dia tidak bisa, gimana maksud notary insurance-nya di aspek apanya? Notary insurance sebenarnya itu saya sudah menulis tentang notary insurance ini di tesis saya. Notary insurance sendiri kalau di luar negeri sudah dipakai, tapi di Indonesia belum. Jadi misalnya notaris itu kalau di luar negeri, misalnya dia terkena pidana atau dituntut oleh para pihak, misalnya karena dia melakukan kelalaian, maka notary insurance itu dia mengcover untuk memberikan pendampingan hukum kepada notaris. Kemudian apabila notaris itu juga dia diminta ganti rugi, maka notary insurance ini akan mengcover kerugian tersebut, tapi dengan batas tertentu sesuai dengan kesepakatan dari notary insurance sendiri. Notary insurance ini bisa dikelola oleh lembaga misalnya seperti ini, atau misalnya dikelola oleh lembaga insurance perusahaan asuransi. Di Indonesia sendiri itu Bumi Putra sudah ada produknya tentang asuransi untuk jabatan notaris dan PPAT. Akan tetapi hal tersebut masih dalam tahap mereka masih memasarkan, Bu, tapi produknya sudah ada. Oke, kalau gitu harusnya komparasi ya. Komparasinya ada nggak? Karena ya saya nggak tahu yang ada notarisnya itu di negara mana. Kalau yang saya kemarin itu contohnya di Paris, mereka pakai notary insurance. Pakai notaris ya. Kalau yang di lain-lain kan biasanya semuanya lawyer gitu ya, bukan notaris. Oke, yang lain ada masukan? Saya mungkin Bu Diana menambahkan sedikit. Ya, silakan Mbak. Mbak Anis, mohon maaf. Kalau bisa mungkin di bagian latar belakang, ini kan karena saya lihat dari PowerPoint-nya, kalau bisa mungkin di bagian latar belakang digambarkan misalkan kondisi kerugian yang dialami notaris sehingga memerlukan adanya bentuk perlindungan. Sehingga ilustrasi itu bisa memberikan gambaran kepada para pembaca nanti setidaknya memang masalah itu real ada. Bukan hanya suatu ius constituendum yang hendak diwujudkan. Kira-kira gitu aja sih kalau dari saya, Pak Anis. Terima kasih. Iya, makasih Mbak Pak. Nanti saya tambahkan. Baik, kalau gitu last but not least, Pak Imam ya. Siap, Silakan, Bu Diana. Izin, terima kasih. Mohon izin, saya share screen. Ini rencana paper saya yang akan saya submit. Mudah-mudahan lulus Scopus. Min. Judulnya Partai Politik dalam Hegemoni Kapitalisme. Saya sengaja mengambil judul ini karena berdasarkan pengamatan dan data dukung bahwa partai politik saat ini itu sudah masuk dalam jeratan kapitalisme. Di mana-mana partai politik itu selalu mengedepankan tokoh atau kader yang mempunyai dana yang besar. Untuk itu saya maknai hegemoni itu saya maknai dengan dominasi. Kalau misalnya merujuk katanya asal muasalnya itu merujuk pada kata dominasi hegemoni yang ada di Yunani kuno, bahwa pada waktu itu Yunani itu mendominasi sebagian negara-negara sehingga dia berkuasa pada zaman Yunani kuno.
Perlu diketahui bahwa memang operasionalisasi partai politik itu memerlukan dana yang cukup besar. Padahal pendanaan partai politik itu sudah diatur di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik, di mana pendanaan partai politik itu ada 3. Yang pertama melalui iuran anggota, yang kedua sumbangan yang sah menurut hukum, dan yang ketiga bantuan keuangan dari APBN atau APBD. Karena partai politik lebih mementingkan popularitas daripada kader, sehingga nanti dampaknya itu sangat negatif sekali. Nah, salah satunya adalah melakukan perbuatan korupsi. Rumusan masalah yang saya angkat adalah mengapa pengaruh hegemoni kapitalisme dalam organisasi partai politik itu selalu berdampak negatif. Yang kedua, bagaimana konstruksi pemikiran agar partai politik ini terhindar dari hegemoni kapitalistik. Tentu ini adalah penelitian normatif karena ingin membangun atau mengkonstruksi sebuah ide supaya nanti pendanaan partai politik yang asal muasalnya menjadi terarah dan mendapat pengawasan langsung dari pemerintah, akuntabel dan transparan nanti. Pendekatannya pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mungkin saya perlu tambahkan lagi nanti komparatif, pas saya ketik, karena nanti saya mengajunya kepada penyederhanaan partai politik seperti yang ada di Amerika. Ada 2 nanti, dengan sistem presidensial yang sama, cuma beda negara. Kalau Amerika itu negara federal, kita negara kesatuan, dan di sana ada 2 partai besar. Ada Partai Republik dan Demokrat. Jenis bahan hukumnya primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulannya studi peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Teknik analisisnya rencananya saya menggunakan analisis kualitatif yuridis yang titik kerjanya pada penalaran hukum. Sebenarnya juga bisa menggunakan teknik analisisnya dengan metode konstruksi, karena nanti akan merumuskan sebuah ide nanti. Dari metode penelitian ini, pembahasan yang pertama, setiap calon yang mau dicalonkan dalam pemilu oleh organisasi partai politik itu pasti yang pertama itu dimintai dana, istilahnya investasi, butuh dana yang besar, sehingga misalnya apabila mau calon jadi kepala daerah misalnya di Kota Malang dari Partai Demokrat harus sedia sekian M. Kalau misalnya maju dari ini harus sedia ini. Karena kalau tidak ada dana, rekom itu pasti tidak akan dia dapat. Karena apa? Alasannya adalah untuk membayar biaya saksi itu butuh dana yang besar. Ini hanya saksi, belum lagi yang lainnya. Pasti nanti karena calon sudah mengeluarkan anggaran yang besar, nah pasti ujung-ujungnya adalah money politik. Pokoknya dia harus menang meskipun berapa duit yang harus dia keluar. Akibatnya apa? Kalau misalnya dia jadi, maka banyak anggota partai politik melakukan korupsi. Data KPK, 257 kepala daerah tersangka korupsi. Dan bahkan sudah ada 210, kalau nggak keliru, itu sudah ditetapkan sebagai koruptor. Nah, yang lainnya masih dalam proses penyidikan. Sehingga kenapa pengaruh hegemoni kapitalisme ini selalu berdampak negatif? Karena berbagai faktor. Ini yang pertama yang ingin saya jelaskan. Terus yang kedua, ada konstruksi pemikiran agar partai politik itu terhindar dari hegemoni kapitalistik. Yang pertama, tentu perlu adanya peran negara. Perlu penyederhanaan partai politik. Nah, bagaimana caranya? Melalui seleksi alam. Seleksi alamnya itu adalah pemilu. Saya yakin partai politik yang tidak lolos parliamentary threshold, maka dia tidak akan punya kekuatan. Dan mungkin dengan sendirinya bisa bubar. Misalnya contoh sekarang partainya Rhoma Irama, Partai Idaman, sudah nggak kelihatan karena tidak lolos parliamentary threshold. Nah, kalau sebenarnya saya ingin yang lebih ekstrim lagi, pelarangan pendirian partai politik. Tapi ini takut digugat dengan alasan melanggar HAM.
Tetapi saya ambil istilah lain yaitu perlu penyederhanaan. Apabila ingin membuat partai politik baru itu tentu dengan pengetatan syarat pengetatan yang cukup berat. Nah, komparatifnya melalui sistem kepartaian di Amerika ada 2 nanti, dan pendanaannya ini harus didanai oleh APBD, tidak boleh ada yang lain. Sehingga partai politik itu setara semua. Tidak ada yang punya kekuatan yang lebih besar. Karena kalau kekuatan dana itu sudah ada dan menguasai partai politik, maka hegemoni kapitalistik itu pasti akan terjadi. Sebagai contoh, misalnya Haritano punya media massa namanya TRCTI dan MNC-TV. Surya Paloh misalnya punya Metro TV. Nah, kalau misalnya dana untuk kepentingan pribadi tidak dibedakan dengan kepentingan partai politik, saya yakin pemilu nanti akan berkualitas. Bagaimana caranya? Yaitu perlu penyederhanaan partai politik, dan pendanaan partai politik harus murni dari APBD. Kalau selama hegemoni partai politik ini dibiarkan, benar apa yang dikatakan Rizal Ramli, maka demokrasi kita akan bergeser menjadi demokrasi kriminal. Ini Rizal Ramli di mana-mana selalu menyatakan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi kriminal karena berbagai permasalahan yang ada di dalamnya. Itu saja mungkin presentasi rencana artikel yang ingin saya submit. Sebenarnya artikelnya sudah jadi, tapi karena ini poin-poinnya, maka saya sampaikan poin-poinnya saja. Terima kasih, Bu Diana, mohon masukan. Gimana ya, kalau saya Pak Imam itu setuju nggak sih sama parliamentary threshold? Melihatnya dengan parliamentary threshold itu Pak Imam setuju nggak? Iya, sebenarnya sebelum adanya parliamentary threshold, dulu itu ada namanya electoral threshold. Electoral threshold itu maksudnya apabila partai itu tidak lolos dalam parlemen, maka partai itu tidak boleh berdiri lagi. Sehingga pada zaman dulu, kalau misalnya partai politik mau berlomba di pemilu yang akan datang, maka dia harus mengganti nama partainya. Contoh, Partai Bulan Bintang. Maka tidak bisa menggunakan Partai Bulan Bintang, harus dirubah. Misalnya Partai Bintang Bulan dulu, itu namanya electoral threshold. Tapi sekarang bergeser menjadi parliamentary threshold. Meskipun partai politik tidak lolos parliamentary threshold, dia bisa ikut serta dalam pemilu yang akan datang. Tentu dengan konsekuensi, karena dia tidak punya perwakilan di parlemen, pasti dia tidak punya kekuatan. Nah, ini yang saya maksud, Bu. Tapi dengan sendirinya parliamentary threshold ini melalui seleksi alam, saya katakan seleksi alam melalui pemilu, di mana nanti masyarakat yang akan memilih, kalau misalnya sudah ditinggal peminatnya karena sudah 5 tahun dia vakum dalam tanda kutip, maka saya yakin dia mungkin akan bergabung dengan partai yang lain atau akan bubar dengan sendirinya. Nah, karena sampai saat ini Mahkamah Konstitusi belum pernah mencatat melaksanakan sengketa pembubaran partai politik sampai saat ini sejak Mahkamah Konstitusi itu berdiri. Kalau dulu itu masih ada pembubaran partai politik, tapi itu kan sepihak dari penguasa presiden pada waktu itu. Misalnya pembubaran Masyumi, pembubaran apa namanya dulu yang kita kenal PNI dan lain-lainnya. Itu Bu Diana. Baik, kalau misal ya ini artikelnya sudah jadi, untuk masukan saja untuk misalnya Pak Imam mau nulis artikel lagi, sebenarnya akan lebih bagus juga kalau fokus di analisa tentang sistem parliamentary threshold ini. Apakah tentunya yang kalau sistem seperti itu kan kayaknya merugikan bagi partai politik sebenarnya gitu ya, kalau dari sisi partai politik. Nah, partai politik yang kecil loh, yang tidak punya pendanaan. Merugikan akhirnya dia ya udah hilang duit aja gitu kan. Nah, itu
ya ini saran aja, tulis lagi gitu ya, artikel lain lagi gitu, bahwa nanti parliamentary threshold ini bagus, tetapi ada sisinya jelek. Habis itu nanti ke depannya apa ya yang lebih bagus gitu, yang lebih bersifat win-win solution. Itu mungkin aja ke depannya ya. Baik. Konstruksi parliamentary threshold sebagai pokoknya nanti saya karang sendiri. Terima kasih. Artikel satu lagi itu nih. Juga. Oke. Jadi mungkin itu dulu karena semuanya sudah presentasi dan kita patut bersyukur karena di Indonesia sudah ada 2 yang terindeks Scopus, Sriwijaya Law Review dari Unsri dan Hasanuddin Law Review dari Unhas. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mulai mensubmit artikelnya ke sana karena output dari mata kuliah ini hanya submit ya, ini akan lebih familiarisasi untuk Bapak Ibu untuk menyesuaikan template, untuk submit karena metode submit dari Sriwijaya Law Review dan Halrev mungkin sudah agak dimodifikasi sedikit untuk sesuai dengan Scopus. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk Pak Kurniawan mungkin Rabu kita kuliah lagi ya, nanti saya info lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin Bu Diana. Ya, berarti submitnya harus kedua jurnal itu? Enggak juga. Antara harus ya? Saya sama Halrev tidak juga. Asal internasional terindeks DOAJ sebenarnya ya. Jadi bahasa Inggris. Saya cuma menjelaskan saja daripada 2 kali kerja, mungkin aja sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, ya udah ke situ aja gitu loh. Berarti boleh ya Bu yang internasional DOAJ boleh. Ya karena kemarin malam baru aja submit yang internasional DOAJ untuk yang saya presentasikan. Ya, nggak apa-apa Bu. Iya. Terima kasih Bu Diana. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, ini kuliah terakhir dengan saya di mata kuliah ini, selanjutnya akan dilanjutkan Pak Fadli. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk draft artikel dan bukti submitnya bisa di-emailkan ke saya via ketua kelas, jadi ketua kelas saja yang meng-email ke email saya pada tanggal 30 April, masih lama ya, jadi bisa masih ada waktu. Baik, terima kasih, mungkin saya akhiri dulu kuliahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.